Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang Andi Umar hadir kembali menyapa GIC di pagi Jumat berkah rizki berlimpah insyaallah. Mitra sorban umat seputar obrolan umat kembali hadir menyapa mitra GIC. Mungkin hari ini agak berbeda di beberapa pertemuan sebelumnya. Untuk sorban umat selalu dipandu oleh Ustadz Hasan, tapi beliau berizin hari ini bisa menemani mitra GIC karena ada kegiatan di luar daerah yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Jadi Andi Umar mencoba tetap menjembatani agar sorban umat hari ini tetap bisa hadir di tengah-tengah mitra JC baik yang sedang beraktivitas atau mau beraktivitas baru mau mulai, atau Anda mungkin karena aktivitasnya nanti sore menjelang malam mungkin saat ini sedang beristirahat. Beruntung sekali Anda punya waktu yang cukup luas untuk bergabung bersama kami. Dan kami ingatkan bahwa siaran sorban umat bisa diikuti di FM 107.7, di audio streaming juga bisa di www.islamicstripcenter.or.id, dan juga di live Facebook kita Radio GIC. Dan mungkin mitra atau keluarga Anda yang hari ini tidak bisa mengikuti live-nya di beberapa channel yang tadi Andi Umar sampaikan, jangan khawatir karena sorban umat bisa diikuti berkali-kali bahkan di channel YouTube kami GIC TV. Untuk itu mohon bantu kami like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan dari kajian-kajian kita semakin meluas tentunya. Hari ini sorban umat sudah hadir narasumber atau guru kita atau pengasuh tetap yang secara bergiliran, dan alhamdulillah hari ini Ustadz Wahyudin yang kebetulan punya jadwal untuk menemani seluruh mitra JIC. Tapi sebelumnya Andi juga cukup melihat tren positif ya di program Sorban Umat karena penikmat atau yang mengikuti baik listener atau juga influencer atau netizen gitu ya selalu banyak bergabung bersama kami di Sorban Umat. Dan kami mungkin nanti juga butuh informasi dari Anda bagaimana siaran kami bisa disimak dengan jelas di tempat mitra JC baik di sekitaran DKI Jakarta dan di luarnya. Silakan beri kabar kepada kami, dan jangan lupa nanti setelah Ustadz Wahyudin memaparkan beberapa materinya, tentunya kami berikan kesempatan untuk Anda semua seperti di pekan sebelumnya boleh memberikan tanggapan, pertanyaan berkaitan dengan tema nanti, juga tentang mungkin ada sharing pengalaman berkaitan dengan tema. Dan hari ini kita akan mengupas khusus tentang parsialitas dalam Islam. Seperti apa nanti akan dikupas bareng dengan Ustadz Wahyudi. Sudah hadir di studio. Kita sapa dulu Ustadz Wahyudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Dapat kabar Ustadz Wahyudin sebenarnya punya sapaan yang cukup akrab, Ustadz Yuyu katanya, betul ya? Betul, betul, betul. Nah mitra Jesi mungkin sebelumnya sudah menyapa beliau dengan Ustadz Wahyudin, boleh sejari ini ke depan nanti panggil Ustadz Yuyu gitu kan, lebih simpel. Iya. Atau Ustadz apa? Wahyu atau Yudin nanti. Boleh, Yuyu, boleh. Yuyu. Ustadz Yuyu, terima kasih sudah di studio. Iya. Langsung dari Dari Bogor. dari Bogor. Iya. Luar biasa perjalanannya. Gimana tadi perjalanan menuju ke sini? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Lancar, iya. Alhamdulillah. Warna-warni pagi Jakarta seperti itu biasa ya. Iya. Baik Ustadz Yuyu, sebelum kita masuk di pembahasan, Andi Umar berikan kesempatan Ustadz Yuyu untuk menyapa mitra JC. Silakan. Selamat pagi Misa JC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan Sorban Umat ya, seputar obrolan umat yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mengupas, ngobrol seputar parsialitas dalam Islam. Mudah-mudahan nanti obrolan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Ya, selamat menyimak nanti. Oke, terima kasih Ustadz Yuyu sudah menyapa mitra JIC. Nah nanti Andi Umar juga akan banyak standby di HP karena nanti mitra JIC bisa bergabungnya dengan pertanyaan, tanggapan, atau sharing pengalaman di channel Facebook kami atau di live Facebook kami Radio JIC. Nanti silahkan pertanyaan boleh, tanggapan boleh, atau juga sharing pengalaman berkaitan dengan tema kita nih, parsialitas dalam Islam. Ustadz, sebelum kita nanti berinteraksi banyak dengan mitra JIC, mungkin berikan gambaran dulu apa yang dimaksudkan parsialitas dalam Islam. Silakan Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mitra JIC yang dimati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk bisa kembali bergabung dalam acara Sorban Umat yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan sama-sama membicarakan, ngobrol tentang parsialitas dalam Islam, yang tentunya mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah pelajaran dari obrolan kita pada hari ini. Mitra JIC yang dimati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tema yaitu parsialitas dalam Islam, sengaja dijadikan sebagai tema pada pembicaraan kita hari ini karena ini menjadi sebuah fenomena yang terjadi di kalangan umat Islam pada saat ini gitu ya. Jadi dianggap penting dan perlu supaya kita memahami sebetulnya seperti apa bentuk parsialitas dalam Islam itu. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan coba bahas dari sisi pengertian parsial itu ya, Pak Mitra JIC. Parsial itu artinya kalau kita lihat dalam kamus besar itu kan adalah bagian ya, bagian dari sesuatu atau yang memiliki hubungan dengan sesuatu. Nah, berarti parsialitas Islam itu adalah merupakan bagian-bagian yang ada di dalam Islam ya, parsial Islam itu. Dan nanti kita akan bahas tentang parsialitasnya di dalam Islam. Kalau saya berikan ilustrasi seperti begini ya, kan ini kan berkaitan dengan Islam. Misalkan saya kasih ilustrasi seperti sebuah bangunan ya. Iya. Sebuah bangunan itu kan terdiri dari bagian-bagian. Ada pondasi, ada tiang, kemudian ada atap, ada pintu, dan ada dinding. Nah, semua bagian-bagian itu namanya adalah parsialitas dari sebuah bangunan. Nah, sehingga ketika parsialitas itu disatukan, dipadukan, kemudian ditempatkan pada posisinya dengan tepat, maka akan membentuk sebuah bangunan. Sehingga akhirnya bisa terlihat enak dan bisa berfungsi bangunan itu. Bisa dinikmati. Bisa dinikmati bangunan itu ya, ketika memang semuanya dipadukan. Iya. Atau dalam istilah lain integral, diintegralkan. Jadi akhirnya akan menjadi bentuk sebuah bangunan dan bisa berfungsi gitu. Tapi kalau kemudian bagian-bagian itu kita pisah-pisahkan, ya, bagian-bagian bangunan itu kita pisahkan, misalkan pintu kita pisahkan, ya, kemudian tiang dan dinding semua kita pisah-pisahkan. Misalkan pintu kita pisahkan dan ditempatkan bukan pada tempat bangunannya, maka otomatis kan pintu itu tidak akan berfungsi. Ya, betul, walaupun kemudian kita bikin pintu itu sebagus mungkin. Iya. Dicat, kemudian dikasih aksesoris dan segala macam, indah gitu dilihat, bagus gitu dilihat. Tapi ketika itu tidak dipadukan, disatukan dengan bagian yang lainnya, maka otomatis walaupun bagus, indah, tapi tidak berfungsi. Tidak bisa dinikmati. Tidak bisa dinikmati. Keluar masuk ya. Gitu kan, iya. Atau misalkan lebih jauhnya lagi, kalau semua dipisahkan, maka bagian-bagian itu tidak bisa berfungsi sebagai rumah yang bisa melindungi dari panas, dari hujan gitu kan, ataupun dari yang lainnya gitu kan. Nah, itu kalau kita pisah-pisahkan bagian-bagian dari itu. Nah, berkaitan dengan Islam ini artinya kan Islam juga sama kan, bahkan dalam hadis dikatakan bunyal Islamu ala khamsin ya, bahwa Islam itu dibangun atas 5 dasar gitu kan, 5 pondasi. Nah, ketika pondasinya juga kita pisah-pisahkan, maka otomatis kan tidak akan membentuk sebuah bangunan Islam. Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah gitu kan, wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadana wal hajj itu kan, yang 5 dalam rukun Islam itu gitu kan. Nah, pondasinya saja, pondasi Islam ini atau bangunan Islam, dasar bangunan Islamnya kalau kita pisah-pisahkan maka semua tidak akan berfungsi. Gitu. Misalkan prinsip-prinsip akidah, misalkan ya prinsip-prinsip iman yang kemudian tidak diintegrasikan dengan syariat, yang dalam hal ini misalkan itu disebut sholat ya, atau puasa, atau sholat juga tidak diintegrasikan dengan yang lainnya, maka semua akan menjadi tidak berfungsi. Gitu. Karena kan Islam merupakan sebuah bangunan yang bagian-bagiannya itu harus menyatu, harus utuh, atau dalam istilah Al-Quran itu disebut dengan kafah ya. Udkhulu fisilmi kafah gitu kan. Udkhulu fisilmi kafah.
itu kan masuklah, tapi bahasanya pakai fi gitu ya. Masuk di dalam Islam. Kalau masukkan ke biasanya Pak ya. Masuk ke dalam, tapi ini masuk di dalam Islam. Itu berarti harus mengintegralkan semua bagian-bagian Islam. Yaitu sebenarnya parsial itu harus diintegralkan. Nah, kalau berbicara parsialitas dalam Islam itu artinya kan berarti kita hanya menjalankan sebagian saja dari Islam. Atau menjalankan sebagian dan mengabaikan sebagian yang lain. Bukan integral gitu ya, tapi menjalankan sebagian Islam dan mengabaikan sebagian yang lainnya. Ini esensi pengertiannya, parsialitas dalam Islam itu menjalankan sebagiannya dan meninggalkan meninggalkan sebagian. Nah, atau kalau dalam istilah saya yang sering saya sampaikan ke teman-teman saya itu memisahkan yang seharusnya menyatu. Nah, memisahkan yang seharusnya menyatu. Padu gitu padu kan? ya, memisahkan yang seharusnya padu. Nah, itu parsial itu seperti itu, memisahkan yang seharusnya padu. Misalkan nih kita hanya memahami Islam itu sebatas sholat aja ya. Udahlah untuk hari ini kita cukup supaya bisa sholat saja, supaya bisa puasa saja, haji udah selesai berarti ya. Berarti merasa cukup dengan Islam seperti itu. Nah, kalau berbicara seperti itu maka nanti itu akan berdampak gitu ya. Ya dampaknya akhirnya bagian-bagian itu menjadi tidak berfungsi. Seperti tadi misalkan pintu menjadi tidak berfungsi. Apapun, gitu ya. Walaupun seindah apapun. Tiap hari kita mungkin kita lagi. poles misalkan. Gitu ya. Nah, contoh konkret misalkan hari ini terkait dengan sholat saja lah misalkan. Bagaimana hari ini kan fasilitas sholat itu dibuat seperti sebagus mungkin lah, senyaman mungkin, senyaman gitu ya. mungkin kan. Masjid sudah pada mewah-mewah gitu kan, bukan hanya di kota gitu kan, tapi juga di kampung dilengkapi dengan AC, kipas dan segala macam gitu kan. Semakin banyak itu difasilitasi, kemudian dibikin indah, nyaman gitu kan, supaya orang sholat, tetapi ternyata tidak berbanding lurus dengan fungsi-fungsinya. Kan ada tuh fungsi sholat itu ya, tanha anil fahsya iwal munkar ya. Mampu meredam fahsya dan mungkar gitu kan, mampu meredam, mampu mencegah gitu kan. Tapi kan tidak berbanding lurus hari ini itu kan. Sholat dijalankan misalkan dengan fasilitas yang hebat, yang indah gitu, tetapi malah berbanding lurus dengan munculnya peradaban fahsya dan munkar. Semakin menjamur gitu ya. Aneh kan? Semakin menjamur ini kan berarti tidak berfungsi salatnya. Kenapa tidak berfungsi? Karena tadi hanya melaksanakan sebagian saja. Jadi hanya memahami Islam itu cukup dengan salat saja. Salatnya tidak diintegralkan dengan bagian yang lainnya. Misalkan dengan prinsip-prinsip akidah. Kan yang pertama tadi syahadat, salat, puasa atau zakat dan haji kan gitu. Sholat tidak diintegralkan dengan landasan-landasan akidah, tapi tetap dijalankan, gitu. Berarti kan parsial kan, menjalankan hanya sebagian saja dan merasa cukup. Akhirnya kan menjadi tidak berfungsi sholatnya, gitu kan ya, tidak berfungsi tanha alif fasya. Atau bahkan lebih jauh misalkan as-sholatu lizikri, sholat untuk mengingatku, gitu. Kenyataannya pada hari ini orang banyak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan begitu. Nah itu akan membuat menjadi tidak berfungsi. Atau misalkan sebentar lagi kita akan puasa ya. Nah, jadi kan fungsi dari puasa itu kan la'allakum tattaqun, supaya kita bisa menjalankan aktivitas ketakwaan atau bisa membentuk karakter takwa dari puasa itu. Tetapi sudah berapa kali kita mengulang-ulang puasa tiap tahun gitu ya. Tetapi ternyata karakteristik takwa itu nggak muncul. Peradaban takwa itu nggak muncul gitu ya. Ini kan berarti ada yang salah. Berarti hanya menjalankan aktivitas ibadah puasa itu dan memisahkan puasa itu dari bagian-bagian Islam yang lainnya. Gitu. Jadi merasa cukup dengan menjalankan puasa saja, sedangkan yang lainnya tidak dijalankan kan itu. Nah ini yang terjadi kondisi hari ini gitu ya, dengan parsialitas di dalam Islam itu. Gitu. Dan itu memang merupakan sesuatu masalah ya yang ada hari ini. Atau juga misalkan begini kan, dalam tadi disampaikan bahwa dalam ayat itu bahwa kita harus masuk ke dalam itu secara kafah. Tetapi kan pada kenyataannya misalkan ya, pada kenyataan masalahnya kan kita nggak bisa menjalankan semuanya gitu ya. Gitu. Pada kenyataannya kita tetap menjalankan sebagian. Nah, tapi harus dipahami beda parsial dengan menjalankan sebagian yang integral. Contoh misalkan begini,
ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, kan beliau juga tidak melaksanakan semua ya bagian-bagian daripada Islam kan. Ya. Kan sholat belum dijalankan kan, baru pada tahun pada Isra Mi'raj ya, tahun ke-11 kenabian. Kemudian haji juga baru disyariatkan pada tahun ke-8 Hijriah kan begitu. Di Mekah itu kan berarti hanya tidak menjalankan sholat gitu ya. Sholat itu baru di tahun ke-11 kenabian baru disyariatkan sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj gitu kan. Itu kan bukan berarti parsial ya, walaupun baru menjalankan sebagian, tetapi menjalankan sebagian itu untuk menyempurnakan bagian yang lainnya. Itu namanya bukan parsial kalau begitu. Kita melaksanakan aktivitas ibadah ini, yang bisa kita lakukan hari ini apa? Iya. Nah, yang bisa kita lakukan hari ini adalah harus menjadi bagian penyempurna dari bagian-bagian Islam yang lainnya. Betul. Kan begitu. Seharusnya kan begitu. Itu baru nggak parsial. Nah, ini pengertian yang harus didasari dulu oleh kita ya. Nah, antara gitu. yang parsial atau yang belum secara maksimal dijalankan gitu ya. Makanya kan dalam ayat lain Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Ya, jalankan sesuai dengan kemampuan yang kita lakukan hari ini. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan. Tetapi yang kita lakukan hari ini harus menjadi bagian penyempurna terhadap pundi-pundi ataupun bagian-bagian Islam yang lainnya. Gitu. Itu nggak parsial. Tetapi kalau kita kemudian merasa cukup dengan yang ibadah yang kita lakukan hari ini saja, misalkan, dan tidak berupaya gitu, untuk menyentuh dan tidak berupaya untuk menyentuh yang lainnya, tidak ada keinginan untuk tahu yang lain-lainnya, udah cukup sholat saja, cukup puasa saja, gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan parsial itu. Dan ini yang harus kita evaluasi sepertinya Ustaz ya. Karena tadi bicara dampak, kata Pak Ustaz kan tadi Ustaz Yuyu sampaikan bahwa ketika kita mengambil Islam secara parsial, ada dampak besar gitu ya, baik secara pribadi ataupun secara kemasyarakatan Muslim. Ya. Nah, pas waktunya Pak Ustaz untuk menyampaikan apa sebenarnya dampak ya, dari parsialnya pengamalan Islam kita. Ya. Jadi berbicara tentang dampak dari parsialitas dalam Islam itu, pertama tadi akan membuat bagian-bagian Islam menjadi tidak berfungsi ya, gitu. Salat tidak berfungsi, puasa tidak berfungsi, kemudian zakat dan yang lainnya menjadi tidak berfungsi, gitu kan, karena tidak terikat dengan yang lainnya. Itu jadi akan kehilangan fungsi-fungsi, gitu. Kemudian yang kedua juga akan membuat Islam menjadi sempit. Nah, itu ya, Islam itu menjadi sempit. Kenapa sempit ya? Karena nanti kalau orang yang hanya menjalankan Islam itu dari aktivitas ubudiyah saja, maka Islam itu hanya dianggap sebagai agama ritualisme, ya, sholat, haji, puasa, ngaji, udah itu aja gitu kan. Tapi ketika berbicara tentang sosial, ya, ekonomi, politik, itu kan, itu bukan urusan Islam kan, muamalah itu bukan. Jadi hanya sebatas ubudiyah faridoh saja. Paling yang kemudian muncul adalah permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ubudiyah faridoh, begitu kan? Masalah kemudian yang dibesarkan ikhtilafiyah dalam fikih misalkan itu yang dibesarkan itu kan. Nah, itu sementara urusan-urusan sosial, ekonomi, muamalah, politik dan yang itu diabaikan. Tidak diprioritaskan. Tidak diprioritaskan. Oh, jadi itu sempit yang dimaksudkan adalah Islam tidak hadir di depan dari setiap persoalan yang ada di kehidupan sehari-hari dan kehidupan nyata gitu ya. Iya, betul. Nah, itu. Jadi kan sempit kan ya, Islam itu sempit. Atau misalkan kalau bicara Islam hanya sebatas misalkan tadi ada yang tadi kan berak di ubudiyah ya. Ada juga misalkan yang mereka itu menjalankan Islam itu di muamalah saja misalkan, atau di ibadah sosial saja misalkan. Contoh misalkan membantu, menolong, menyumbang gitu kan ya. Kuat itu misal di situ kuat di situ misalkan. Tetapi di ubudiyah dia tinggalkan ya, sholat enggak, puasa enggak, itu enggak kan. Yang akhirnya muncul kan beberapa orang sekarang nggak perlu kita sholat, yang penting mah kita baik saja kan. Nah, jadi potensi untuk meninggalkan aktivitas ibadah ubudiyah itu akan ada gitu ya, karena mereka hanya mengambil nilai substansi saja misalkan ya. Sementara ibadah-ibadah formalnya ditinggalkan. Misalkan yang penting kan kita hari ini baik, tidak berbuat puasa, tidak bertengkar, jadi nggak perlu sholat misalkan ya. Kan itu ada juga tuh aliran-aliran seperti itu ya, gitu kan, yang
yang mengabaikan aktivitas ubudiyah gitu, yang penting nilai-nilainya diambil gitu kan. Nilai-nilainya diambil. Nah, itu juga kan dampaknya seperti itu. Akhirnya Islam itu tidak menjadi rahmatan lil alamin gitu Padahal kan. seharusnya Gitu. rahmat bagi alam ya, Ya, Ustaz, ya, betul. dari semua sisi dan sektor kehidupan Nah, gitu ya. betul, seperti Bahkan itu. sampai ke muamalah. Muamalah Dan juga kalau ya. kita lihat muamalah pun kita tidak hanya sesama muslim, Ustaz, ya. Betul. Kalau tadi rahmatil alamin. Iya. Dan tentu saja ketika menjalankan Islam secara keseluruhan Iya. juga diatur dalam Islam, Ustaz, ya. Betul, betul. Iya, Seperti begini, kenapa hari ini orang belum paham indahnya Islam gitu ya. Islam sebagai rahmatan lil alamin itu tidak dirasakan gitu. Karena memandangnya sempit tadi kan, Iya, hanya memandang Islam dari satu sisi saja gitu Iya, kan. iya, iya. Misalkan Islam dari sisi ibadah ritual saja, apa bedanya dengan Hindu, Buddha dan yang lainnya kan? Juga sama. Sama kan Menjalankan begitu itu kan. gitu ya. Atau misalkan ada juga orang yang ekstrim melihat Islam itu misalkan keras gitu ya, misalkan perang dan segala macam misalkan ya, itu kan melihat dari satu sisi saja kan. Iya, iya, betul, Karena memang kan ada perintah-perintah itu, cuma kan kondisional itu sifatnya Iya, kan ya, padahal kapan itu terjadi kan begitu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la Nah, gitu iya. ya. Iya. Sehingga akhirnya orang takut tuh masuk Islam itu ya. Islam itu katanya keras gitu ya. Islam itu radikal gitu. Kenapa? Karena salah melihat dari sisi yang mana dia melihat Islam itu. Karena itu kan kondisional sifatnya kan. Nah, ini yang kemudian akhirnya indahnya Islam itu menjadi tidak terlihat gitu tidak kan. nyata di permukaan Tidak gitu nyata ya, di iya. permukaan itu. Nah, itu akhirnya jadi sempit Islam itu sehingga Iya. tidak menjadi rahmatan lil alamin. Oke. Kita dengan kemudian dampaknya selanjutnya eksklusif gitu kan. Islam itu menjadi eksklusif Tadi ya. Islam sempit gitu kan, Sempit, karena kita parsial dalam pengamalannya. Berikutnya Kedua, adalah eksklusif. eksklusif. Nah, Islam menjadi Apa maksudnya eksklusif. Jadi Islam itu sulit untuk dibangun di atas masyarakat yang ada hari ini. Misalkan tadi iya, Bapak iya. bilang bahwa kita itu kan berinteraksi bukan hanya dengan sesama muslim ya, Betul. tapi dengan non muslim. Misalkan karena kan tetangga-tetangga kita juga ada yang muslim, ada yang tidak gitu kan. Nah, karena kita memahami Islam itu dalam satu bagian saja, satu sisi saja, akhirnya kita sulit melakukan interaksi dengan mereka dan cenderung eksklusif gitu kan. Atau ada dengan istilah lain misalkan cenderung takfiriyah misalkan ya gitu. Padahal dalam hal-hal muamalah misalkan kan Rasul saja kan tetap melakukan interaksi dengan non muslim Open gitu ya, terbuka banget gitu ya. terbuka. Kita lihat misalkan bagaimana Rasul ketika masuk ke Madinah ya. Masuk ke Madinah itu kan di situ ada Yahudi ya, Bani Quraidah gitu kan. Iya. Tetapi kemudian ketika dia beliau masuk ke Madinah, kemudian kan melakukan sebuah perjanjian Madinah ya, Madinah Charter itu kan, Iya. dengan orang Yahudi. Berarti tetap mereka diakui kan eksistensinya sebagai seorang Yahudi. Dan Rasulullah Dan tetap tidak berinteraksi dipaksa ya. untuk masuk Islam kan ya? Tidak Rasul tetap dipaksa. berinteraksi ya dengan mereka. Mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Kalau mereka nggak mau ya nggak masalah gitu kan. Tapi di situ ada pola interaksi yang harus dibangun. Yaitu tentunya polanya adalah pola yang berdasarkan kepada Islam kan begitu. Bukan kita ingin membangun interaksi dengan mereka kemudian menggugurkan polanya. Nah, itu yang salah juga kan begitu. Iya. Kan tidak semua ini kan Islam misalkan ya, ada non muslim tadi dikatakan. Nah, dalam pola interaksi itu tetap harus Islam yang dipakai. Jangan kemudian kita menggugurkan polanya dan melakukan interaksi secara bebas misalkan, Iya. mengikuti pola-pola mereka. Yang dalam Al-Qur'an itu wala tattabi'u khutuwatis syaiton gitu kan. Tetap kafahnya harus dipegang gitu kan. Iya. Nah, tetapi dalam interaksinya baru dijalankan sesuai dengan kondisinya. Iya. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama muslim misalkan ya. Betul. Dengan istilah ukhuwah gitu kan, silaturahim. Bagaimana kita berinteraksi dengan non muslim ya, dengan pola dakwah misalkan kan, udu ila sabil rabbika bil hikmah gitu kan, wal mau'izatil hasanah. Semua kan ada polanya gitu kan, ada pola interaksinya. Nah, ini jadi akhirnya semua kan akan merasa bahwa Islam itu menjadi sebuah agama yang rahmatan lil alamin. Iya. Contoh Nabi Muhammad saja misalkan seorang Yahudi yang selalu mengganggu Nabi Muhammad gitu ya, ketika mau masuk masjid, itu bisa masuk Islam karena pola interaksi yang baik antara Nabi Muhammad dengan dia. Walaupun dia misalkan selalu meludahi beliau ketika akan masjid, tapi ketika dia sakit ditengok oleh Nabi Muhammad gitu kan, akhirnya dia masuk
Islam kan Ya, begitu. artinya keagungan Islam Nah. Rasulullah tunjukkan ya. Nah itu Gitu, dengan cara membuka diri gitu Nah, ya. itu. Membuat pola komunikasi Nah itu. dengan Nah itu ketika memang Islam diaplikasikan dengan tidak parsial. Iya, Nah iya, itu iya, kan iya. akhirnya menjadi rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga, tadi yang kedua kan ya eksklusif. eksklusif. Nah, yang ketiga itu akan ada ekstrim. Hmm, Ya, akan ngeri muncul nih kalau ekstrim ada nih. kata-kata ekstrim, Ekstrim itu. sesuatu yang ngeri dengernya nih. Ustaz. Nah, itu Nah, ya. ekstrim yang dimaksudkan Nah, dalam ekstrim pengaruh yang dari dimaksud parsial gimana? Ustaz? dampak dari parsial ini akhirnya kan akan muncul tadi ekstrim dalam diri kita ketika kita memang hanya memahami Islam dalam satu sisi saja. Misalkan contoh dalam masalah ubudiyah kembali ya Iya, gitu. Tidak sedikit hari ini kan umat Islam yang kemudian menjadi bertengkar, bermusuhan gitu kan dengan sesama muslim sendiri. Karena apa? Karena perbedaan dalam hal ubudiyah. Iya. Misalkan ya. Kan banyak nih hari ini Iya, gitu iya, kan. iya. Apalagi kalau dulu tuh sangat ekstrim sekali. Kalau sekarang sudah mulai enggak gitu ya, sudah mulai kalau dulu zaman dulu itu sangat ekstrim sekali. Misalkan ubudiyahnya begini tidak mau dengan ubudiyah yang lain misalkan ya. Nah, itu. Ini kan muncul nih. Karena hanya memahami sebatas Islam ini dalam mazhab ini misalkan. Islam ini dalam mazhab ini, Islam ini dalam mazhab ini. Kalau misalkan berbeda mazhab seolah seperti berbeda agama kan, begitu. Iya. Nah itu sampai ekstrim itu seperti itu kan ya. Jadi ini yang kemudian menjadi benih-benih perpecahan di kalangan umat Islam gitu ya. Di kalangan umat Islam karena hanya fokus dalam satu sisi saja, misalkan seperti itu. Atau misalkan dari ada orang yang bergerak dalam muamalah, dalam ubudiyah misalkan atau dalam akidah gitu kan beda tuh orang bergeraknya ya. Ini yang sama-sama satu ini mereka akhirnya menjadi tidak akur gitu ya. Iya, Dan iya. dianggap yang ini salah, dianggap yang ini salah. Iya. Atau misalkan dalam istilah lain yang sering muncul itu kenapa kita harus misalkan membesar-besarkan puru, nah misalkan Iya, iya, gitu. iya. Atau misalkan kenapa kita tidak kembali kepada usul misalkan. Itu kan karena menganggap Islam dari sisi akidah dan dari sisi ubudiyah Iya. gitu kan. Akhirnya kan menjadi permasalahan di kalangan umat Islam. Islam. Padahal seharusnya baik usul ataupun puru ketika ini dijalankan dalam rangka menyempurnakan bagian yang lain, seharusnya kan tidak muncul Iya. permasalahan itu ya, Iya, iya. tidak muncul permasalahan perpecahan, pertikaian kan begitu seharusnya. Nah, kenapa muncul? Nah, ini berarti ada indikator parsialitas dalam Islam. Nah, Iya, itu sehingga iya. muncullah perpecahan. Itulah bentuk itu sampai seperti itu. Itu adalah merupakan kerugian bagi umat Islam Dampak sebetulnya ya. yang merugikan baik kita kalangan muslimin yang Karena menjalankan ajaran Islam. dalam misalnya. Al-Quran itu kalau kita banyak tanazu itu patap selalu maka watadhabur rihu. Jadi kalau kita sering tanazu gitu kan maka akan lemah kita itu kan watadhabur rihukum. Jadi kekuatan kita itu akan hilang gitu kan. Islam sebagai rahmatan lil alamin itu akan hilang. Padahal Allah sendiri mencintai muslim atau mukmin yang kuat Nah, kata gitu Rasulullah ya. sendiri Nah, itu. daripada mukmin yang lemah gitu saja. Ya, nah seperti itu kan. Nah itu jadi masalah kan Iya. hari ini. Jadi seperti kondisi hari ini misalkan di Indonesia, umat Islam itu mayoritas kan ya. Iya. Islam itu banyak, mayoritas di betul. Indonesia itu. Tapi kenapa ruhnya itu hilang? Nggak ada. Kenapa yang muncul peradaban di Indonesia itu bukan peradaban Islam ya? Tapi misalkan yang lebih dominan hari ini muncul ada liberalisme atau hedonismenya gitu kan. Nah itu ya. Ini kan tidak berbanding lurus ya. Ini tidak Antara berbanding lurus. jumlah yang Banyak apa namanya, dengan peradaban yang ada kan. antara kualitas dan kuantitas Iya. belum sejalan ya. Kan dalam logika peradaban itu ketika masyarakat yang dominan itu otomatis dia akan mewarnai. Permukaan adanya ya, warna warna kan begitu tersebut ya, akan menjadi Iya. warna. Tapi kenapa tidak menjadi warna? Berarti ada sesuatu Nah, yang keliru tadi ya. watadhabur hukum. Ini berarti hilang ruhnya. Iya. Gitu kan. Hilang. Kenapa hilang ruhnya ya? Bisa jadi itu karena dampak dari parsialitas di dalam berislam Islam, dalam gitu ya. menjalankan Islam seperti itu. Iya. Sebentar Ustaz, kita akan menyapa dulu nih Mitra Jesi yang sedang bergabung kali ini bersama kami di Sorban Umat seputar obrolan umat, di mana di program ini kami selalu mengangkat tema-tema atau topik-topik yang memang hangat keakrabannya dengan apa yang sedang kita jalani di keseharian kita dalam beragama atau berislam gitu ya, seperti parsialitas dalam Islam. Sejak tadi Ustadz Yuyu menyampaikan kepada kita dengan ilustrasi yang cukup mudah bagi kita, contoh sebuah bangunan ada beberapa komponen atau material, ketika satu lain saling mengkokohkan
fungsi rumah jadi terasa gitu. Betul. Nah, bagaimana dengan berislam kita? Adakah sesuatu yang keliru kita secara pribadi? Mungkin Mitra JIC sekali lagi, mari kita bercermin kepada pribadi kita masing-masing. Apakah apa yang dipaparkan oleh Ustadz Yuyu di pagi hari ini sesuatu yang harus kita perbaiki dalam diri kita, mengenal Islam, menjalankan Islam, ataukah masih ada sesuatu yang parsial dalam kehidupan berislam kita? Ustadz Yuyu tadi sudah menjelaskan begitu gamblang. Tapi tentu saja Mitra JC masih beberapa waktu yang kita punya ke depan, masih kita bisa diskusikan beberapa pertanyaan. Dan tentu silakan Mitra JIC yang sedang live bersama kami di Facebook Radio JIC, silakan Mitra yang punya pertanyaan gitu ya, atau tanggapan dari apa yang dipaparkan oleh Ustadz Wahyu tentang parsialitas dalam Islam, langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti kami akan mencoba menyapa Mitra JC, baik pertanyaan, tanggapan, atau sharing pengalamannya. Ustadz Yuyu, sebelum kita lanjutkan, kita juga ada Pak Jatmiko Nur Hisham sudah bergabung. Terima kasih sudah menyapa kita. Ada Pak atau Ibu nih, Unyil, warga baru Sungai Kendal menyimak. Terima kasih. Terus Pak Jus Lam namanya di Babelan juga sudah bergabung. Terima kasih. Pak Usman juga terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Terus juga ada Pak Bu Nazwan Azhari, Bu atau Bapak nih. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak atau Bu Nazwan Azhari nih. Bagaimana interaksi sikap yang diridhoi Allah terhadap muslim yang berbuat keliru seperti lalai dalam sholat? Apakah harus tegas senada dengan marah atau bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Nazwan Azhari atau Bu atau Pak. Mas atau Pak. Pak kali ya. Nah, bagaimana nih Pak dengan pertanyaan Pak Nazwan nih? Ya, jadi berkaitan dengan sesama interaksi sesama muslim ya. Iya. Sesama saudara kita ketika mereka melakukan kekeliruan, kesalahan, yaitunya adalah dengan mengingatkannya gitu ya. Mengingatkan mereka, tapi dengan tadi yang lebih diutamakan adalah pertama dengan bil hikmah. Nah, takutnya mereka ketika lalai karena bijuhalatin, takutnya karena ketidaktahuan mereka, kan gitu ya. Kenapa mereka lalai? Kenapa mereka berbuat keliru? Tahu atau tidak nih kalau mereka itu lalai, kalau mereka itu keliru, maka lebih baik diberikan pengertian, diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan gitu kan. Jadi proses penegurannya kan seperti itu. Jadi ajarkan kepada mereka atau berikan pengetahuan kepada mereka kalau perbuatan seperti itu adalah keliru. Jangan kemudian kita mengambil sikap secara frontal misalkan langsung ya marah misalkan gitu kan, temperamen misalkan menegur langsung misalkan ya tanpa memberikan pengetahuan terlebih dahulu dan solusinya gitu ya. Kan seperti itu. Maka berikanlah pengetahuan, pemahaman gitu ya. Barangkali dia melakukan itu karena bijuhalatin, karena ketidaktahuan. Nah, itu. Maka diberikan pengetahuan terlebih dahulu. Kalau sudah tahu misalkan ternyata tetap dia mereka lah ya baru ditegur kan lah, ya ditegur, tahapannya baru ditegur, diarahkan kan seperti itu. Dan itu ya tahapan-tahapan dalam memberikan peringatan kepada saudara-saudara kita, atau dengan istilah dalam Al-Qur'an itu adalah tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi ketika kita ingin menyampaikan al-haq kepada orang lain itu harus diikuti dan disertai dengan kesabaran, bukan dengan emosi. Nah itu. Nah terkadang hari ini kita itu karena kita merasa benar, orang lain salah, tapi ketika kita melakukan teguran itu yang muncul dominan terlebih dahulu itu adalah emosionalnya, marah dulu gitu. Jadi solusinya bukan solusi yang baik atau positif yang kita temukan akhirnya ya. Padahal dalam konteks Quran itu kan seperti itu, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ketika kita akan menyampaikan kebenaran itu harus diikuti disertai dengan kesabaran dan kita. Dan itu harus selalu saja. Ya itu. Sabar itu selalu harus menyertai kita. Karena kan setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang sensitif, ada yang tegar misalkan. Kalau bahasa kita ada yang baper gitu kan. Ada yang baper kan gitu ya. Itu kita harus mengukur itu bukan dengan ukuran kita kan gitu. Ukurannya adalah ukuran Al-Qur'an, misalkan tadi polanya dalam menyampaikan kepada orang itu dengan waqulu linnasi husna. Pakailah perkataan yang baik, husna itu kan. Betul. Itu jangan sampai misalkan menyakitinya, misalkan yang bahasa yang kita ucapkan kita ingin membenarkan dia tapi malah kita menyakiti dia. Jadi kita harus banyak memahami lawan bicara seperti karakter dia seperti apa. Nah, itu yang harus pola komunikasi seperti apa ya.
Nah, hari ini kegagalan dakwah Islam itu seperti itu. Karena tadi misalkan eksklusif, akhirnya Iya. ketika orang lain berbuat salah itu kita menegurnya dengan cara emosional tadi Iya, iya, misalkan iya. ya. Karena yang muncul adalah perbedaannya gitu Iya, kan, iya. bukan persamaannya. Akhirnya kan terjadilah gap antara sesama muslim itu dan Iya, itu iya. merusak ukhuwah Islamiyah Yang sebetulnya itu ya. yang selalu kita sayangkan, Ustaz ya. Iya, iya, betul, betul. Betul, betul. Oke, kita juga masih terus berikan kesempatan untuk mitra GIC yang sekarang masih terus menyimak kajian Ustadz Yuyu di Sorban Umat atau seputar obrolan umat, dan kita terus akan memperdalam kembali masalah parsialitas dalam Islam. Tadi Ustadz Yuyu secara pengertian sudah memberikan gambaran, ilustrasi juga sudah memberikan contoh yang baik dan mudah untuk kita cerna. Tapi tentu saja tidak sampai di sini pemahaman kita tentang parsialitas dalam Islam. Masih ada beberapa PR besar yang harus kita munculkan, yang harus kita carikan jalan keluarnya. Karena kita tentu ingin, kalau Ustadz sampaikan, berislamlah secara kafah, dan kafah yang dimaksudkan, yang dipaparkan oleh beliau, menyeluruh dari semua sektor dan sisi tentunya gitu ya. Tidak ada parsial atau memilah dan memilih saja begitu, Betul, bagian-bagian tertentu yang kita anggap mudah. Tapi Ustadz, tentu saja dari dampak yang sudah Ustadz Yoyo sampaikan, mungkin ada beberapa pengaruh atau alasan kenapa sih akhirnya kita menjalankan Islam masih parsial. Karena apa kira-kira Ustadz? Nah, ini pertama bisa karena tidak sempurnanya dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Artinya itu Artinya kan berarti dari ada sesuatu yang disembunyikan dari kebenaran dalam Islam itu sendiri, atau ada bagian-bagian di Islam yang disembunyikan dan tidak disampaikan, tidak tersampaikan. Berarti ini tanggung jawab si dai gitu, Ustaz, atau gimana? Betul. Ini kan berarti harus menjadi tanggung jawab orang-orang yang punya amanah dalam hal itu gitu ya. Harus menyampaikan Islam itu secara gamblang, secara utuh. Iya. Bahwa Islam itu ya seperti ini adanya gitu kan. Itu harus tersampaikan kepada umat, jangan kemudian disembunyikan. Nah, ini kan ada di dalam Al-Qur'an itu, misalkan ada larangan Allah Subhanahu wa taala, wala taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan engkau menyembunyikan kebenaran sementara kamu juga mengetahui kebenaran itu. Berbeda dengan yang tidak tahu saja. Nah, berbeda dengan yang tidak tahu. Iya, Nah, ini adalah karakteristik yang dalam Al-Qur'an itu seperti dengan karakteristik ahlul kitab, gitu kan. Jadi mereka banyak merubah, menyembunyikan kebenaran yang akhirnya Islam diterima oleh masyarakat itu tidak utuh, gitu ya. Islam itu tidak utuh, tidak diterima oleh masyarakat itu. Misalkan yang tidak banyak disampaikan kepada mereka tentang bagaimana perjalanan Islam atau sejarah Islam itu. Iya, iya. Karena kan sejarah Islam itu menjadi bagian yang integral juga, Pak, dalam Islam itu. Misalkan kan Islamnya hari ini kita itu kan otomatis ini berkaitan dengan kesinambungan sejarah. Coba kalau kemudian hari ini sejarahnya diputus, ya. Nggak perlu kita mengetahui sejarah tentang perjalanan Islam misalkan. Ya otomatis nanti akan muncul Islam dengan gaya baru dan model baru. Iya, karena jejak lama tertutup gitu Jejak ya. lama tertutup gitu Iya, kan. iya. Karena kan ini merupakan bagian daripada kesinambungan sejarah. Iya, iya. Kenapa Allah misalkan menyampaikan berita-berita nabi-nabi sebelumnya, gitu kan. bahkan dari mulai Nabi Adam, terus kan disampaikan itu semua dalam Al-Qur'an. Sehingga mata rantainya sampai ke hari kini. Matanya sampai kita hari ini, dan itu nggak boleh diputus gitu. Iya, iya. Nah, kalau kemudian misalkan estafeta sejarahnya itu diputus, kemudian kita menjalankan Islam ini, akhirnya yang muncul adalah Islam model baru, Islam gaya baru, Warna baru. Islam yang diwarnai dengan adat istiadat lokal saja misalkan, Iya, kan, iya. gitu yang diwarnainya. Dan masih banyak kemungkinan lain Dan ya, masih banyak warna Islam kemungkinan nanti ya. Islam, misalkan nanti 10 tahun yang akan datang Iya, seperti apa misalkan. Nah, ini yang banyak tidak disampaikan terkait dengan estafeta perjalanan sejarah Islam itu, gitu kan. Akhirnya kan terputus, sehingga itulah yang kemudian akhirnya menjadi masalah, gitu kan. Muncullah parsialitas di dalam Islam itu, karena tidak diterima secara utuh, kan seperti itu. Atau misalkan dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an juga kan cuma diambil sebagian saja misalkan, iya, ya. iya. Gitu, tidak pada mengambil kepada hal-hal yang prinsip. Padahal kan dalam mengajarkan itu dalam hadis dikatakan bahwa al-imanu bid'un wasituna syu'batan. Jadi iman itu kan banyak sampai dengan 60 cabang itu kan. Iya, iya. Bahkan kemudian di situ wa abdoluhu, dan paling abdul itu qauluhu la ilaha illallah. Jadi yang paling utama itu adalah la ilaha illallah, berarti
akidah tauhid, Puncaknya iman. semua cabangnya. Nah, berarti kan seharusnya yang paling pertama harus disampaikan kepada masyarakat Islam itu adalah bagaimana prinsip-prinsip iman, Akidah ya, iman. prinsip-prinsip akidah. Kan harus bersih dulu Iya, akidahnya, iya. gitu kan? Sebelum yang lainnya, gitu. Cuma hari ini kadang kita loncat, gitu. Jadi mengajarkan Islam kepada masyarakat itu seperti mengajarkan Islam kepada anak TK. Langsung kepada ranting-ranting, Nah, padahal ada ya, akar yang mengokohkan yang harus seperti mengajarkan prioritaskan. kepada anak TK, tata cara sholat, tata cara wudhu, Iya, gitu iya, ya, begitu kan? Itu seperti itu. Padahal yang ketika orang sudah masuk balik, ya, akil balik berakal, dia harus sudah memahami tentang prinsip-prinsip akidah. Contohkan banyak dicontohkan dalam Al-Quran, misalkan bagaimana Nabi Yakub memberikan wasiat kepada anaknya kan, Iya, iya. mata budu namim di apa yang akan engkau sembah setelahku. Berarti itu prinsip apa yang disampaikan kepada anaknya terlebih dahulu? Akidah dan tauhid. ya. Lukman kepada anaknya kan, Pun juga sama la ya. tasrik billah inna syirka la dzulmun adim. Gitu Akidah kan. juga dengan Prinsipnya akidah dulu yang disampaikan. Karena akidah ini, iman ini akan menjadi legalitas amal. Kan begitu ya? Iya, iya. Legalitas amal. Nah, ini yang tidak tersampaikan sehingga akhirnya banyak umat Islam yang sudah merasa beriman tetapi pada kenyataannya dia jatuh ke dalam kemusyrikan yang Karena tidak pemahaman disadarinya. yang belum mengakar Nah, tentang itu. akidah dan tauhid tadi ya. Nah, betul. Nah, ini Iya, kan sejarah diputus, kemudian misalkan prinsip-prinsip akidah juga tidak tersampaikan Banyak yang secara belum utuh, tersampaikan. gitu ya. Iya. Gitu. Walaupun optimisme kita ke depan masih terus harus bergelora gitu Nah, saja. ya, Bagaimana betul, kita betul. agar tidak parsial dalam berislam, sehingga semua yang sudah dijadikan bahan ajaran dalam Islam yang sudah komplit di Al-Quran dan hadis, semua tidak boleh kita pilah dan pilih karena Ya, alasan betul. yang mudah kita ambil, yang sulit atau beresiko kita tanggalkan. Nah, gitu ya. gitu. Iya, iya. Iya, itu beberapa hal yang menjadi landasan atau pengaruh kenapa akhirnya hari ini kita masih terkesan parsial. Sekali lagi optimisme kita Mitra GIC terus harus ada di permukaan gitu saja. Betul, Agar ya. beberapa poin yang belum kita temukan, yang belum kita dapatkan, yang belum madu dalam kita berislam, masih harapan kita ke depan bisa kita aplikasikan. Betul, Ustaz, ya. betul, ya. Hal lain, faktor lain Ustaz, selain tadi karena faktor dai-nya atau mubalignya yang belum menyampaikan banyak hal, faktor hari ini kita menjelma masih parsial dalam berislam. Yang kedua itu faktor yang mempengaruhi parsialitas itu adalah budaya. Ya. Budaya. Iya, jadi Kenapa dengan budaya Ustaz? jadi menyandarkan landasan-landasan Islam itu kepada budaya atau Artinya- nenek moyang gitu ya. Artinya budaya ditaruh di permukaan banget. Betul. Artinya bahwa kita hari ini melaksanakan Islam itu ya cukup dengan menjalankan Islam seperti apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita sebelumnya. Atau misalkan kita merasa cukup dengan menjalankan itu seperti apa yang terjadi di sekeliling kita saja. Gitu. Iya, iya, Begitu kan? Dan kita belum siap dengan hal-hal yang baru yang kita lakukan Nah, ya. Pokoknya itu apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita jalankan itu yang misalkan. baku kita lakukan. Ya, seperti misalkan kan kita sering melihat bagaimana Islam muncul, misalkan aktivitas keislaman yang diwarnai dengan adat istiadat, Iya, misalkan iya. ya kejawen, misalkan ya Islam kejawen atau yang lainnya, misalkan kan tuh muncul ya, ada, dan itu eksklusif kan ya. Iya, iya. Itu kan eksklusif karena dia tidak mau memahami Islam secara utuh Dan tidak siap menerima gitu Nah, ya. tidak siap menerima Islam secara utuh juga, pemahaman Islam secara sempurna gitu. Iya, iya. Merasa cukup dengan apa yang disampaikan oleh nenek moyang yang dalam Al-Quran disebutkan walau kanu la yaqiluna, walaupun mereka nenek moyang kita itu misalkan tidak paham, tidak mengerti Islam yang sebenarnya misalkan, tapi kita tetap mengikutinya. Nah, itu kan itu tidak boleh seperti itu dalam Islam itu. Tapi Islam itu kan harus melalui sebuah proses pembelajaran sebagaimana Allah turunkan wahyu yang pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada proses qiraah, tafakur, tadabur, tandurun. Gitu kan, itu harus kita jalani supaya kita benar-benar paham Islam yang seutuhnya, bukan sebagian saja yang kita pahami itu, tapi secara utuh. Nah, itu yang menjadi faktor yang kedua yang menyebabkan kemudian munculnya parsialitas itu. Karena dipengaruhi oleh budaya yang kuat gitu kan, sehingga akhirnya tidak mau menerima Islam yang utuh gitu kan, pengajaran-pengajaran Islam yang utuh seperti itu. Iya, iya. Ya. Sepertinya kita dalam berislam, memahami ajaran Islam
harus terus dinamis Ustaz ya. Betul, betul ya. Jangan terhenti. Dan hari ini kita terus harus mencari. Barangkali ada beberapa poin penting dalam berislam belum kita dapatkan ilmunya, begitu ya. Kalau tadi saya sampaikan ada tafakur, tadabur, tangzurun dan hal-hal lain yang harus kita ketahui, sebenarnya terus harus kita tingkatkan. Nah, Ustaz, ke depan apa yang harus kita lakukan kita sebagai muslim agar kalau saya bilang tadi, kalau saya bahasakan bahasa saya, optimisme kita dalam berislam Betul. terus di permukaan agar kita menjadi sosok pribadi yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Amalan-amalan kita diterima. Nah, apa yang harus kita lakukan ke depan, Ustaz? Ya, jadi yang pertama yang harus kita lakukan atau upaya-upaya Iya, kita iya. untuk menghindari hal-hal seperti tadi tidak terjebak ke dalam pasar hitam, pertama adalah kita harus melakukan sebuah harus tetap semangat melakukan sebuah proses qiraah gitu ya. Iya, iya, Terus kita jalan proses qiraah tersebut supaya bisa menyempurnakan pengetahuan kita tentang keutuhan Islam, Iya. seperti itu. Kemudian juga untuk tidak boleh berhenti kita itu untuk berdakwah seutuhnya gitu kepada masyarakat gitu Iya. kan, menyatakan sulit, yang harus disertai dengan kesabaran kita dalam menyampaikan Islam kepada mereka yang terkadang memang respon ada yang positif ya, ada juga yang negatif, Ada yang masih misalkan dingin gitu ya. ada yang masih dingin juga kan. Iya, Tapi iya. kita tidak boleh berhenti untuk terus menyampaikan itu. Iya, iya. Sebagaimana Nabi Nuh juga kan lailan wa naharon, dia menyampaikan malam ataupun siang gitu walaupun kan, respon untuk tidak signifikan kalau versi kita ya. Kenapa? Karena kita kan ingin merubah pola pikir kan, supaya umat Islam itu keluar dulu, hijratul fikri dulu ya, berubah dulu pola pikirnya. Iya, iya. Karena kalau pola pikirnya belum berubah, walaupun misalkan aktivitas yang lainnya dipaksa dirubah, Iya. itu tidak akan bertahan lama. Maka harus dirubah dulu pola pikirnya, sehingga nanti dengan perubahan pola pikir itu akan melahirkan perubahan sikap, kan gitu ya, tidak parsial lagi kan. Oke. Tapi kalau pola pikirnya masih parsial ya, Iya, nanti iya, iya. sikapnya juga parsial, Parsial, gitu. iya, Makanya iya. kita harus rubah dulu pola Pola pikir pikirnya masyarakat itu lebih ya, terbuka dulu nih, membuka diri gitu dulu kan, nih dengan dibuka, perubahan gitu. iya. Disampaikan ya kan, untuk merubah pola pikir masyarakat nggak bisa diam kita itu Iya, ya, iya. tapi harus disampaikan kan. Iya. Inilah yang benar itu kita sampaikan gitu kan. Walaupun tadi responnya ada yang pahit, Walaupun ada responnya yang ada yang dingin, dingin, ada yang proaktif, negatif, ada yang aktif. Oh, iya, iya. Tapi tetap kita harus menyampaikan untuk merubah pola pikir masyarakat, atau juga pola pikir terutama nih generasi-generasi selanjutnya gitu Iya, ya. iya, iya. Itu harus kita rubah pola pikirnya supaya mereka menjadi orang-orang muslim yang seutuhnya, kafatan tadi. Insyaallah. Ya. Ustaz, kita juga akan merespon kembali nih Ya. beberapa mitra yang sudah bergabung. Berikutnya ada beberapa pertanyaan yang senada nih, Ustaz. Ada Van Randek, tulisannya Van Randek ini. Nggak tahu, mohon maaf nih kalau salah melafalkan nih. Ya. Ada juga Deko Eko. Dua pertanyaan dari dua penanya yang senada nih, saya wakilkan. Langkah apa yang harus dilakukan untuk menghindari parsialitas pemahaman Islam di dalam keluarga? Nah, oke. Gimana Ustaz nih? Ya. Jadi untuk menanamkan pemahaman Islam yang utuh di dalam keluarga, yang pertama kita harus memfungsikan diri kita sebagai qawam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Iya. bahwa suami atau bapak itu menjadi pemimpin ya. dalam keluarga. Iya. Nah, status kepemimpinan bapak itu harus berfungsi, gitu. Iya, iya, iya. Karena kalau tidak berfungsi, maka akhirnya nanti akan terjadi banyak pemikiran di dalam keluarga itu. Iya ya. Banyak yang bukan tupoksi seharusnya Nah, gitu ya. misalkan pemikiran suami berbeda dengan pemikiran istri, Jelas, pemikiran orang tua berbeda dengan anak-anaknya, Iya, kan iya, seperti iya, itu. iya. Itu kan terjadi banyak perbedaan, dan itu akan berpotensi memunculkan apa? Parsialitas dalam keluarga. Iya, iya, Tidak satu visi, tidak satu misi. Itu masalahnya apa? Karena fungsi qawamnya tidak berjalan. Fungsi. Ya, Padahal fungsi itu qawam. cerminan utama ya saja dari Iya, keluarga, dibangun dari keluarga iya. segalanya. Maka harus jelas nih struktur keluarga itu harus jelas sebetulnya. Mana nih peran ayah, Ya, mana peran ibu, mana yang menjadi ranah hak anak gitu Nah, ya. itu harus jelas dulu. Karena hari ini kan banyak peranan-peranan itu tidak berfungsi. Peranan ayah tidak berfungsi, peranan orang tua tidak berfungsi. Atau sebaliknya, harusnya peran Gitu kan. ayah
jadi peran ibu. Nah, gitu itu kan. dibalik ya. Atau hak ibu jadi hak Nah, ayah. iya, gitu. nah ya, itu kan nggak jelas kan. Iya, Nah, iya. itu potensi. Maka harus dikukuhkan ya status ayah, status bapak dalam keluarga itu sebagai qawam. Dan Karena Islam mengajar itu, Ustaz, itu ya. karena apa qawam itu ataupun ar-rijalu qawwam itu bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Bukan hanya pengaruh di dunia saja, Bukan, tapi nanti ya. di akhirat akan dipertanggungjawabkan Iya, begitu. Ustaz. karena tanggung jawab kita sebagai qawam itu bukan hanya sebatas memberikan makan, minum, pakaian, Iya, gitu kan, iya. bukan itu. Iya. Gitu. Tetapi yang lebih penting bagaimana mengarahkan anak supaya memiliki pemikiran yang benar, gitu kan, pemikiran yang baik. Gitu. Sebagaimana tadi dicontohkan, saya contoh nih gini, Iya. ada sebuah kisah yang menarik, yaitu kisah Nabi Ibrahim. Wah, Nih, asik nih. menarik Kalau udah nih. kisah menarik, Ustaz. Iya, jadi kenapa menarik? Karena dia dalam Al-Quran mengatakan begini, Rabbij al-hadal balad. Kata Nabi Ibrahim itu, ya Allah jadikanlah negeri ini, negara ini, baladan aminan, negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wabania, dan anak-anakku, anak budal asnam, dari penyembahan terhadap asnam. Masya Allah. Ini apa luar biasa. Nabi Ibrahim itu anggotanya kan cuma 3 di Mekah itu beliau, istrinya, dan Nabi Ismail. Tapi yang dia bilang Rabbij al hadal balad, tapi dia berbicara negara Luas ya. ya gitu Iya, ya, iya. Negeri gitu ya. negeri ini ya, padahal dia cuma keluarga. Iya. Nah, ini artinya bahwa beliau itu mengaplikasikan bahwa keluarga itu menjadi bagian dari sebuah negara. Ya, jadi nggak parsial kan? Iya, iya. Tapi kalau orang yang berpikir parsial itu ya bagaimana gitu kita supaya sukses keluarga sajalah ya, iya, sukses keluarga, Iya, mapan, iya. sejahtera gitu. Tidak berpikir negara kan ya? Itu parsial juga Iya, kan? Iya, iya. Padahal Tetapi- kita untuk keluarga begitu di planning Nah, gitu saja. iya. Tahap per tahap begitu rinci. Padahal Nah, ada yang lebih itu luas. dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Dia membangun keluarga, tetapi dengan visioner ke depan itu adalah sebuah negara. Baladan aminan. Prosesnya diawali dari wajnubni wabania, aku dan anak-anakku. Iya, Harus iya. diselamatkan dari budaya-budaya asnaman. Harus diselamatkan dari pengaruh-pengaruh asnaman. Kalau dulu kan asnamannya berhala, jelas. Iya, iya, Kalau iya. sekarang asnamannya kan lebih modern, Iya. konsep. Iya, Konsep asnaman, ya. Itu modern, materialisme, liberalisme, hedonisme. Iya, iya, iya. Itu kan sekularisme, materialisme, itu kan konsep asnaman. Iya, bahkan dikembangkan kepada kita dalam beberapa poin tadi. Tidak terasa melalui food, fashion, gitu Nah, kan. itu. Iya. Film dan lain-lain. Kita tidak terasa, Ustaz ya. Iya, nah itu contoh yang konkret gitu ya. Bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan kita, walaupun kita bicara keluarga, tapi skupnya integral dengan negara. Karena kalau keluarga hancur, misalkan ini dalam sebuah negara keluarganya hancur, negaranya bagaimana, Pak? Iya, Hancur kan? sama ya. Nah itu. Nah ini adalah sebuah contoh yang konkret sebetulnya, dan itu adalah menjadi tanggung jawab para kepala keluarga, ya. Kepala keluarga itu berat sebetulnya, kepala keluarga itu. Iya, betul. Jadi tidak cukup mengandalkan materi untuk Iya. membawa keluarga itu. Nih, buat butuh Nah, pendidikan, buat makan. Cukup sih Iya, kelihatannya. betul. Tapi tidak itu yang dipertontonkan. Tidak sebatas itu. Betul. Tapi bagaimana harus mampu mengarahkan dari mulai pemikirannya, gitu kan, generasi kita, keluarga kita. Masya Allah. Dan itu adalah perlu sebuah proses yang luar biasa, kesabaran, gitu Iya, kan, iya. dalam mengawal. Pemahaman juga penting, termasuk Ustaz, adalah pemahaman. Tidak boleh berhenti untuk Iya. senantiasa belajar, gitu ya. Iya. Belajar tentang Islam yang utuh. Itu harus terus. Karena Nabi Muhammad saja berapa tahun dia belajar tentang Islam itu? Waduh, 23 tahun. bukan waktu yang Belajar singkat. kepada kepada malaikat Jibril kan. Kan Tanzilul Wahyi itu selama 23 tahun. Baru setelah selesai Al-Qur'an turun semua beliau meninggal. Berarti hidupnya Nabi Muhammad itu terkawal oleh wahyu. Nah, kita kalau hari ini mencukupkan belajar Islam itu cukup di diniyah, sanawiyah atau aliyah, misalkan udah selesai ya,
kan tidak sebanding dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, Rasul yang sudah dimaksum saja, misalkan dia tetap melakukan sebuah proses itu. di sepanjang Nah, hayatnya ya. berarti kita pun harus terus menambah pengetahuan-pengetahuan Dan kita takutnya tentang tadi Ustaz kalau hanya mengandalkan waktu diniyah atau sampai sanawiyah misalnya, Betul. itu takutnya bukan pahala kita, jadi pahala guru-gurunya gitu. Nah, itu ya betul, Karena kita betul. sendiri melepaskan diri dari tanggung jawab itu gitu ya. Betul, betul. Wah, ini kayaknya Ustadz Yoyo ini mengapresiasi peran ayah sangat nih ya. Karena tadi selain kita memberikan materi yang cukup, juga ada tanggung jawab lain yang juga harus dimunculkan ke permukaan agar tetap maksimal gitu ya. Betul. Menggandeng dan membingkai, membentengi keluarga lebih kuat lagi agar tetap menjadi keluarga yang pilihan, menjadi bagian yang membentuk tadi masyarakat yang lebih luas lagi. Betul. Baldah apa namanya, Baldan negeri gitu. aminan ya, negeri Baldan yang aman. aminan gitu ya, negeri yang aman itu tentu diawali dari keluarga-keluarga keluarga yang kuat gitu ya. Ya, masih di bahasan tentang parsialitas dalam Islam, kita juga akan menyapa kembali Mitra JC yang sudah bergabung, dan kita masih punya waktu kurang lebih 8 menit ke depan. Silakan Mitra JC yang punya pertanyaan, tanggapan berkaitan dengan parsialitas dalam Islam, seperti halnya tadi yang sudah dipaparkan beberapa hal penting oleh Ustadz Yoyo hari ini. Silakan bergabung kembali bersama kita. Ada Ustadz Abdul Khalik atau Pak Abdul Khalik sudah dari Bojong bergabung bersama kita. Terima kasih Pak Abdul, katanya bisa diterima siaran kita di sana cukup bagus. Ada Bilkisandini, alhamdulillah sudah bergabung. Terima kasih Mbak atau Ibu Bilkis. Ada Neneng Herlina dari Majlis Taklim Baitul Mukminah STM Walang Jaya. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Pak Solihin juga hadir bersama kita. Pak Abdul Mukti monitor selalu, katanya terima kasih sudah bergabung bersama kita. Ada siapa lagi nih? Pak Daeng Usman sudah bersama kita juga. Oke, silakan yang masih punya tanggapan atau pertanyaan. Balik Ustaz, sambil kita merespon atau menunggu partisipasi kembali dalam bentuk pertanyaan atau tanggapan dari Mitra JC yang sedang menyimak Sorban Umat seputar obrolan umat. Kira-kira Ustaz berikutnya apa yang ingin disampaikan Ustaz untuk Mitra JIC agar kita terhindar dari parsial dalam berislam? Bagaimana Ustaz nih? Ya. Jadi untuk menghindari sikap parsialitas dalam Islam, pertama kita harus memahami tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan di situ, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Jadi kalau kita mengkufuri sebagian dan mengimani sebagian, atau kita mengambil sebagian daripada kitab atau misalkan mengambil sebagian daripada agama kita, maka akan Allah timpakan kepada kita itulah khizyun min hayati dunya. Jadi kita akan termasuk orang-orang yang dihinakan dalam kehidupan dunia kita hari ini. Itu kan adalah sebuah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi kalau kita bersikap parsial itu, maka nanti kita akan menjadi orang-orang yang terhina di dunia ini. Terhina itu bisa dalam pengertian terdolimi ya, terdiskriminasi gitu kan, terasingkan, Termarginalkan, terisolir, termarginalkan. Itu kan yang terjadi, dan itulah yang terjadi hari ini misalkan kepada umat Islam gitu kan. Kan tidak sedikit umat Islam yang hari ini terdolimi, terdiskriminasi, tidak bisa menjalankan kebebasan dalam menjalankan aktivitas keagamaannya. Itu kenapa? Karena sebagai sebuah akibat daripada parsialitas dalam menjalankan Islam. Jadi akan ditimpakan khizyun, jadi kehinaan di dunia ini seperti itu. Apalagi kalau misalkan kemudian kita menolak seluruh ajaran Islam, itu akan lebih parah lagi kan. Mengambil sebagian saja akan ditimpakan kehinaan, bukan kemuliaan gitu kan. Tidak seperti yang tadi disampaikan bahwa Islam itu ya'lu wala yu'la alai gitu kan, ya'lu wa yu'la. Jadi Islam itu tinggi gitu kan, sehingga la dina, tidak ada din kecuali dinul Islam gitu kan. Tidak, seharusnya kan seperti itu target kita gitu. Dan ini juga harus bagi mereka yang punya amanah dan tanggung jawab, itu kan fungsinya adalah untuk menzohirkan Islam. Itu harus menjadi pegangan. Liyudhirahu ala dini kulli huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli.
Jadi fungsi-fungsi Rasul itu harus berjalan hari Iya, ini. iya, iya. Walaupun misalkan hari ini Nabi Muhammad SAW sudah meninggal ya, sudah meninggal, tapi kan fungsi-fungsi Rasulnya harus tetap berjalan. Sebagai basir, sebagai nadir, sebagai bayin gitu kan, itu harus berjalan. Kemudian fungsi tilawah, fungsi tazkiyah, ta'lim itu harus Dan itu diberlakukan, harus diterapkan harus oleh kita ya. dijalankan oleh kita Walaupun hari kita ini. tidak Gitu. sejaman dengan Walaupun kita beliau. tidak sejaman dengan beliau gitu. Bahkan dalam hadis kan mengatakan bahwa ada Nabi Muhammad itu yang mengatakan begini, bahwa umat yang tidak sejaman dia itu adalah umat yang paling menyayangi dia, gitu kan beliau, kalau memfungsikan atau menjalankan fungsi-fungsi yang diamanahkan oleh beliau gitu kan. Jadi fungsi Rasulullah itu harus dijalankan, seperti fungsi tilawah tadi kan itu harus terus berjalan gitu. Iya, iya, iya. Nah inilah yang hari ini juga misalkan yang dalam tadi dikatakan liyudhirahu ini yang kemudian tidak berfungsi gitu kan, fungsi dohiriyah, sehingga akhirnya Islam menjadi tidak integral.